Batuan beku. Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat gunung berapi? Tahu nggak kalau lava yang keluar dari gunung itu bisa berubah menjadi batuan? Nah, batuan itu disebut batuan beku. Seperti materi yang akan kita bahas hari ini. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Tahukah kalian bahwa beberapa batuan yang kita injak setiap hari sebenarnya berasal dari letusan gunung berapi? Yap, batuan beku adalah saksi bisu dari aktivitas vulkanik bumi. Di video ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang batuan beku dan rahasia di balik pembentukannya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar teman-teman dan saya saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan. Saya dari SMK Negeri 5 Pekanbaru, kelas 11 Geologi Pertambangan. Salam kenal teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma atau lava yang mengalami pendinginan dan pembekuan. Batuan ini adalah jenis batuan pertama dalam siklus batuan dan bisa ditemukan di berbagai tempat di bumi. Batuan beku terbentuk melalui proses kristalisasi, yaitu saat magma atau lava mendingin dan membeku. Jika pendinginan terjadi di dalam bumi, kristalnya besar. Jika di permukaan bumi, kristalnya kecil. Makanya ada banyak jenis batuan beku. Jenis-jenis batuan beku. Pertama, batuan beku intrusif atau plutonik. Terbentuk dari magma yang mendingin secara perlahan di dalam bumi. Memiliki kristal besar karena proses pendinginannya yang lambat. Contohnya granit, diorit, dan gobro. Yang kedua yaitu batuan beku ekstrusif atau vulkanik. Terbentuk dari lava yang mendingin dengan cepat di permukaan bumi. Kristalnya kecil atau bahkan tidak terlihat karena pendinginannya yang cepat. Contoh basal, andesit, obsidian, batu ampung, dan lain. Yang ketiga yaitu batuan beku hipabisal, yaitu batuan terbentuk di antara kerak bumi dan permukaan bumi di kedalaman dangkal. Contohnya dolerit dan porfiri. Batuan beku berdasarkan teksturnya ada 5. Yang pertama yaitu vaneritik, yaitu kristal besar, contohnya granit. Yang kedua avanitik, kristal kecil, contohnya basal. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu porfiritik, yaitu campuran kristal besar dan kecil, contohnya yaitu andesit. Yang keempat yaitu vitreous, seperti kaca, contohnya yaitu obsidian. Yang kelima yang terakhir adalah vesikular, berpori karena gelembung gas, contohnya yaitu batu apung. Manfaat batuan beku. Batuan beku banyak digunakan dalam kehidupan kita loh. Contohnya, granit untuk lantai dan meja dapur. Basal untuk bahan bangunan dan jalan. Obsidian untuk perhiasan. Batu apung untuk menghaluskan kulit dan sebagai bahan industri. Ciri-ciri batuan beku. 1. Tidak berlapis. 2. Tidak mengandung fosil. 3. Tersusun dari mineral-mineral yang mengkristal. 4. Bisa bertekstur kasar ataupun halus. Batuan beku berperan penting dalam membentuk kerak bumi dan menjadi sumber utama mineral berharga. Batuan beku diklasifikasikan berdasarkan kandungan silikanya menjadi batuan beku asam, intermediate, basah, dan ultra basah. Berikut penjelasannya sebagai berikut. Batuan beku asam. Kandungan silikanya mencapai 66% dengan ciri-ciri: 1. Warna terang, putih, abu-abu terang, merah muda. 2. Densitas rendah. 3. Mengandung banyak mineral kuarsa dan feldspar. Mineral penyusunnya yaitu kuarsa, otoklas, plagioklas, natrium, sedikit biotit, dan muskovit. Contohnya yaitu granit dan riolit. Batuan beku intermediate. Kandungan silikanya mencapai 52-66% dengan ciri-ciri: 1. Warna menengah, abu-abu, hijau muda. 2. Densitas sedang. 3. Mengandung mineral mafik dan kalsium seimbang. Mineral penyusunnya yaitu plagioklas,
amfibol, sedikit kuarsa. Contohnya diorit dan andesit. Batuan beku basah. Kandungan silikanya mencapai 45-52% dengan ciri-ciri: 1. Berwarna gelap seperti hitam dan hijau tua. 2. Densitas tinggi. 3. Kaya akan mineral mafik. Mineral penyusunnya yaitu plagioklas, kalsium, piroksen, olivin, sedikit amfibol. Contohnya gobro dan basal. Yang keempat, yang terakhir yaitu batuan beku ultra basah. Kandungan silika ini mencapai kecil 45%. Ciri-cirinya: 1. Warna sangat gelap seperti hitam, hijau tua. 2. Densitas sangat tinggi. 3. Hampir tidak mengandung mineral melfik seperti kuarsa dan feldspar. Mineral penyusunnya yaitu olivin, piroksen dominan. Contohnya peridotit, downit, dan komatit. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, kali ini saya akan memberikan bonus materi, yaitu siklus batuan. Tadi kita bahas batuan beku, sekarang kita bahas siklus batuan. Batuan beku itu berasal dari magma yang mengalami pendinginan dan pembekuan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siklus batuan. Siklus batuan berawal dari gunung berapi yang di dalamnya itu mengandung magma yang sangat panas atau pijar panas. Jika gunung berapi yang mengalami tekanan atau gangguan, dia akan menaik ke atas. Magma itu akan naik ke atas. Ketika magma naik ke atas itu disebut dengan lahar. Ketika lahar itu keluar dari permukaan bumi, itu akan disebut dengan lava. Nah, lava itulah yang akan berubah menjadi batuan beku. Lava yang mengalami pendinginan pembekuan akan berubah menjadi batuan beku. Batuan beku yang mengalami transportasi dan pelapukan akan berubah menjadi batu sedimen. Dan batu sedimen yang mengalami peningkatan suhu dan tekanan yang tinggi akan berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf yang mengalami peningkatan suhu dan tekanan yang sangat tinggi, batuan metamorf tersebut akan mengalami pelelehan. Pelelehan itu akan berubah menjadi magma. Dan itulah siklus batuan yang disebut dengan siklus batuan. Dari magma berubah menjadi lava berubah menjadi batuan beku berubah menjadi batu sedimen, dan batu sedimen berubah menjadi metamorf, dan batu metamorf kembali seperti awal, yaitu magma. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang batuan beku? Ingat, batuan ini terbentuk dari magma yang mendingin dan bisa kita temukan dalam berbagai bentuk dan manfaat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.